Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat teks anekdot berdasarkan langkah-langkah dalam menulis teks anekdot. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah menentukan topik dalam membuat teks anekdot. Pada penjelasan kali ini saya mengambil topik mengenai sepatu baru. Setelah menentukan topik, kita akan dapat menentukan langkah selanjutnya, di mana topik menjadi dasar acuan kita dalam mengembangkan teks anekdot yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan menentukan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, pada tema atau topik sepatu baru, saya ingin menyampaikan pesan bahwa lebih baik bertanya daripada akan berakhir menghasilkan suatu kesalahan karena tidak mau bertanya terlebih dahulu. Selanjutnya menentukan unsur lucu. Pada teks sepatu baru yang saya berikan contoh ini, unsur lucunya adalah si pembeli membelikan sepatu yang berukuran kecil dan tidak muat dipakai karena malu bertanya atau tidak bertanya terlebih dahulu berapa ukuran sepatu yang digunakan. Selanjutnya menentukan alur. Di sini terdapat 3 alur. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, ketiga alur campuran. Kita tidak hanya membuat sebuah teks, tapi kita harus juga memahami alur apa yang kita gunakan. Kebanyakan sekarang hanya bisa membuat tetapi tidak tahu atau tidak memahami. Selanjutnya untuk abstrak dari teks yang akan saya buat menggunakan judul sepatu baru. Contoh singkatnya adalah ayah membelikan Ani sepatu baru. Secara umum, pembaca akan membayangkan di mana ada seorang ayah dari seorang anak yang bernama Ani membelikan ia sepatu baru. Kita lanjut ke bagian orientasi. Berikut contoh yang simpel yang akan saya berikan pada bagian ini. Ayah tidak pernah bertanya berapa ukuran sepatu Ani. Ini merupakan awal terjadinya sebuah masalah dalam teks anekdot yang berjudul sepatu baru. Selanjutnya kita akan membahas bagian krisis, yaitu terjadinya sebuah masalah. Masalah yang terjadi pada teks ini yaitu ketika Ani ingin menggunakan sepatu tersebut tetapi tidak muat pada kakinya. Dengan menggunakan majas, Ani berkata ayah sepatunya kebesaran. Padahal maksud Ani adalah sepatunya tidak muat di kaki karena tidak pas. Selanjutnya pada bagian reaksi, kita akan melihat bagaimana reaksi seorang ayah ketika Ani berkata sepatunya kebesaran padahal tidak muat di kakinya. Ketika ayah melihat ke arah kaki Ani, ayah pun tertawa karena baru menyadari bahwa sepatu yang ia belikan ternyata tidak muat di kaki anaknya. Di bagian koda sebagai penutupnya, ayah pun memeluk Ani dan berkata, "Kamu bisa aja, Nak." Dan mereka tertawa bersama-sama. Jadi pada langkah selanjutnya kita tidak repot lagi dan tinggal menulis teks berdasarkan langkah-langkah yang telah kita siapkan. Simple, gampang, dan sangat mudah. Sekian dari saya mengenai penjelasan langkah-langkah dalam membuat teks anekdot. Semoga dapat dipahami. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.